Salam sehat untuk kita semua. Saya Dr. Billy, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Suwandi, Surabaya. Hari ini saya mau mengajak adik-adik berkeliling ke salah satu cagar budaya yang ada di kota Surabaya. Selamat datang di Kirkhof Peneleh, atau masyarakat kita menyebutnya Makam Peneleh. Makam Peneleh dibuka pada tahun 1847 dan dibangun di bawah pengawasan Insinyur Gale, insinyur loh ya, sebagai pengganti makam Belanda yang ada di daerah Kerembangan. Nah, di sana karena sudah penuh dan nggak bisa diperluas lagi, karena itu dia dipindah ke daerah Peneleh. Nah, ini luasnya sekitar 4,5 hektar, cukup luas. Lokasi Peneleh itu dipilih oleh pemerintah kolonial untuk lahan makam baru itu karena tidak berawa, terus nggak mudah tergenang air, kering dia, dan tanahnya itu mudah digali. Selain itu juga pemilihan lokasi juga berdasarkan pada lingkungannya. Ini waktu itu belum berpenghuni, sehingga makam dapat diperluas bila dibutuhkan. Sungai Kalimas ini ada dekat dengan daerah sini. Nah, pada saat itu Sungai Kalimas itu adalah transportasi utamanya warga kota Surabaya. Dalam makam Peneleh, kalian akan menemukan reruntuhan bangunan yang disebut osuarium, atau masyarakat setempat ngomong omah balung, tempat penyimpanan tulang. Nah, bangunan ini menunjukkan bahwa sejak dahulu sudah ada masalah tentang ketersediaan lahan makam pada itu kira-kira akhir abad ke-19 loh ya. Ketika lahan kosong semakin berkurang, langkah efisiensinya adalah membuat sistem yang bahasa Belandanya Hurkelder, yaitu ruangan makam milik seseorang itu dapat disewakan, sehingga dalam satu makam itu bisa ada lebih dari satu jenazah. Sedangkan jenazah yang sudah tinggal kerangka akan diambil dan ditempatkan di osuarium ini. Ada beberapa orang penting yang dimakamkan di sini pada zaman itu. Peter Markus, PJB Perez, 40 jenazah suster Katolik Ursulin, Herman Neubronner van der Tuk, Martinus van den Elsen, dan Daniel Francois Willem Pietermaat. Setiap makam itu diberikan kode yang menunjukkan penataan makam pada zaman kolonial itu dilakukan secara tertib dan rapi. Ini contoh kodenya B2128, dan semua makam di sini ada identitas untuk kodenya. Selain bahasa Belanda, beragam bahasa yang ditemukan di makam Peneleh. Antara lain ini salah satu contohnya, in memoriam. Ini bahasa Inggris, ada bahasa Jerman, bahasa Prancis, Armenia, Ibrani, dan juga Jepang. Hal ini menunjukkan bahwa Surabaya sejak dulu menjadi tujuan banyak orang dari berbagai suku, agama, ras, dan bangsa, dan juga latar budayanya mereka juga sampai di sini. Mereka menetap dan berbaur sehingga timbullah satu interaksi yang membangun karakter dan citra Surabaya yang terbuka, plural, dan harmonis. Interaksi yang multikultural di Surabaya itu mendorong terjadinya persentuhan budaya antara Belanda dan Jawa. Hasil budaya tersebut dapat dilihat dari ini, cungkup-cungkup yang ada di makam Peneleh. Interaksi multikultural di Surabaya itu mendorong terjadinya persentuhan budaya antara Belanda dan Jawa. Hasil budaya tersebut dapat kita lihat dari ini, cungkup-cungkup yang berada di makam Peneleh. Masyarakat Jawa tuh memiliki tradisi untuk berziarah ke makam-makam. Nah,
sehingga mereka mendirikan cungkup di atas makam agar kegiatan tersebut tidak terganggu oleh cuaca. Hal tersebut ditiru oleh orang Belanda karena beberapa makam memiliki batu nisan yang berbentuk sarkofagus menghadap ke atas seperti ini, sehingga rentan untuk terkikis air hujan. Karena itu dibuatlah cungkup yang melindungi makam itu. Seiring dengan peningkatan kemakmuran orang Belanda di Surabaya pada abad ke-19 itu, mereka ingin menggunakan bahan-bahan yang mahal. Seperti contohnya ini marmernya dari Italia. Ini mereka ingin menunjukkan status sosialnya dia bagus. Nama seniman dapat dijumpai juga di bagian bawah batu nisan. Ini contohnya. Marmi Italiani Surabaya. Demikian kisah singkat mengenai makam Peneleh. Waktu tidak dapat kita mundur ke belakang. Kita sebagai generasi kota Surabaya dan penerus bangsa Indonesia perlu peduli dan turut melestarikan peninggalan warisan yang luar biasa dari para leluhur. Sehingga kita bisa menjadi bangsa yang hebat karena bangga dan menghargai sejarah kita. Saya, Dr. Billy, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Suwandi, bangga Surabayaku, bangga Indonesia, merdeka.